Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Hardina Dewita dan di sini aku bersama dua temanku yaitu ada Nazwa Leza Kamelia dan Azahra Aule Jenar. Kami dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun video ini dibuat sebagai tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Stroke merupakan penyebab kematian ketiga dan sumber kecacatan terbesar di dunia. Kondisi ini disebabkan oleh lesi stroke, yaitu letakan pembuluh darah pada area otak yang tidak mendapatkan cukup aliran darah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor risiko seperti penggunaan tembakau, aktivitas fisik yang tidak memadai, dan pola makan yang tidak sehat. Waktu yang lebih singkat sejak dimulainya pengobatan sangat terkait dengan hasil yang lebih baik. Lesi stroke awalnya dibagi menjadi dua wilayah, inti infak yang terdiri dari jaringan yang rusak secara permanen dan penumbra, jaringan berisiko yang masih dapat dipulihkan jika aliran darah pulih. Lokalisasi dan kuantifikasi inti akut atau penumbra secara klinis sangat penting karena memungkinkan untuk mengevaluasi jumlah jaringan yang dapat dipulihkan dengan metode pengobatan yang berbeda dan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan dan mengevaluasi segmentasi inti lesi stroke akut dari gambar CT dan CT perfusi yang cepat diperoleh dan dapat memberikan diagnosis yang cukup andal pada pasien dengan gejala stroke serta memberikan perkiraan ukuran dan lokasi inti lesi tanpa melakukan resonansi magnetik yang memakan waktu. Mengapa topik ini penting dalam konteks medis saat ini? Topik ini penting karena penyakit stroke sudah menjadi penyebab kematian ketiga di dunia. Dan dengan topik ini kita dapat mempelajari suatu alat yang dapat mendiagnosis segmentasi inti lesi stroke iskemik akut secara cepat dan handal melalui kombinasi CT dan CT perfusi. Dengan demikian, hal ini bisa memberikan penanganan yang lebih awal pada segmentasi inti lesi stroke iskemik akut untuk mendapatkan hasil yang baik dan juga membantu untuk menurunkan penyebab kematian ketiga dari penyakit stroke. Yang pertama ada pendahuluan. Stroke akut adalah kondisi medis yang parah yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Segmentasi inti lesi stroke akut memiliki tugas yang penting yaitu untuk bahan evaluasi klinis dan perencanaan terapi. Yang kedua ada metode. Dalam segmentasi inti lesi stroke akut ini, metode yang diusulkan adalah pendekatan pembelajaran mendalam berbasis patch 2D, di mana metode ini dapat mengatasi ketidakseimbangan kelas yang umum dalam data stroke dengan menggunakan strategi pengambilan sampel patch seimbang dan fungsi kerugian yang sensitif terhadap biaya. Ada 4 step di dalam metode. Yang pertama, strategi pengambilan sampel patch seimbang. Yang kedua, fungsi kerugian yang sensitif terhadap biaya. Yang ketiga, jaringan saraf. Yang keempat adalah proses pelatihan. Lalu, ada implementasi. Metode yang diusulkan telah diimplementasikan dengan Python, menggunakan kerangka komputasi ilmiah Torch. Semua eksperimen telah dijalankan pada mesin GNU atau Linux yang menjalankan Ubuntu 18.04. Lalu setelah itu kita mendapatkan hasil. Metode yang diusulkan diuji pada set data ISLES 2018.
Hasil menunjukkan bahwa metode ini dapat menghasilkan kinerja yang kompetitif dengan metode lain yang telah dilaporkan. Dari keempat yang telah dibahas, maka mendapatkan kesimpulan bahwa metode yang diusulkan adalah pendekatan yang efektif untuk segmentasi inti lesi stroke akut. Metode ini mengatasi ketidakseimbangan kelas yang umum dalam data stroke dengan menggunakan strategi pengambilan sampel patch seimbang dan fungsi kerugian yang sensitif terhadap biaya. Hasil evaluasi ISLES 2018 menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mencapai kinerja tinggi, menempati peringkat kedua di papan peringkat tolak ukur yang sedang berlangsung di antara 41 pengajuan. Pendekatan oleh Song DKK berhasil mencapai DSI 2% lebih tinggi dengan menggunakan 40 volume tambahan atau lebih yang mencakup setiap rangkaian waktu perfusi mentah CT-PYI guna mengekstrak fitur tambahan untuk segmentasi. Penggunaan deret waktu perfusi mentah akan meningkatkan kebutuhan memori dan waktu pemrosesan serta mempersulit prosedur pelatihan. Dalam kasus ini, masih menggunakan beberapa informasi yang diperoleh dari parametrisasi kurva absorpsi dari deret waktu perfusi mentah dalam 4 peta parameter perfusi, CBF, CBV, MTT, dan Tmax. Meskipun efisiensi dapat ditingkatkan dengan memproses deret waktu mentah seperti yang ditunjukkan oleh Song DKK, mereka menghindari hal ini untuk mengurangi kerumitan latihan dan memastikan waktu yang lebih cepat. Bagaimana hasil ini berkontribusi dengan dunia medis dan masyarakat? Segmentasi tumor otak pada anak-anak dapat menjadi lebih sulit karena otak anak-anak masih berkembang. Metode yang diusulkan dapat membantu dokter untuk mendiagnosis tumor otak pada anak-anak dengan lebih akurat. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan tumor otak atau penyebaran tumor ke bagian lain dari tubuh. Hal ini dapat membantu dokter untuk menyesuaikan rencana perawatan jika diperlukan. Metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran, lokasi, dan jenis tumor. Informasi ini dapat membantu dokter untuk merencanakan operasi yang paling aman dan efektif. Lalu ada kelebihan dari penelitian ini. Segmentasi tumor otak pada anak-anak dapat menjadi lebih sulit karena otak anak-anak masih berkembang. Metode yang diusulkan dapat membantu dokter untuk mendiagnosis tumor otak pada anak-anak dengan lebih akurat. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan tumor otak atau penyebaran tumor ke bagian lain dari tubuh. Hal ini dapat membantu dokter untuk menyesuaikan rencana perawatan jika diperlukan. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran, lokasi, dan jenis tumor. Informasi ini dapat membantu dokter untuk merencanakan operasi yang paling aman dan efektif. Lalu ada keterbatasan. Masalah yang paling kritis biasanya mencakup ukuran kecil dari kumpulan data beranotasi untuk pelatihan, prosedur pelatihan yang bergantung pada domain dan tugas, tingkat kelas yang sangat tidak seimbang, atau yaitu jaringan yang terkena jauh lebih sedikit daripada jaringan yang sehat, dan penyesuaian yang berlebihan pada gambar pelatihan. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Kakak lagi sibuk nggak? Oh, enggak sih. Aku boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke. Sebelumnya nama kakak siapa dan dari jurusan apa? Nama aku Fitri dari jurusan biologi. Kakak tahu nggak sih apa itu AI? Itu dia kecerdasan buatan yang kayak buat sistem komputer gitu kan. Bisa buat apa ya? Dia tuh meniru perilaku manusia juga dia bisa. Terus kakak tahu nggak AI itu ternyata ada juga di bidang medis. Nah, apa yang kakak ketahui itu AI di bidang medis itu?
Yang aku ketahui sih ya, dia tuh bisa mendiagnosis penyakit, kayak bisa ngelakuin dengan CT scan semacamnya. Oke. Jadi, definisi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi berbasis sistem komputer yang memungkinkan memiliki kemampuan inteligensi pada AI yang sangat handal, adalah menyimpan data atau kemampuan untuk mentransfernya kemanapun dan kapanpun dengan kecepatan yang tinggi. AI lebih tepat difungsikan sebagai perangkat yang membantu kegiatan manusia dalam segala aktivitasnya. AI bukan dijadikan sebagai pengganti peranan manusia secara absolut. Jenis-jenis AI yang pertama ada Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Sistem ANI dibangun untuk melayani dan handal dalam satu kemampuan kognitif, namun tidak mampu mempelajari keterampilan di luar rancangannya secara mandiri dan tidak memiliki kemampuan berpikir apapun. Oleh karena itu, ANI juga dikenal dengan istilah AI lemah atau AI terbatas. 2. Artificial General Intelligence atau AGI. Jenis AI ini juga dikenal dengan istilah General AI. Konsep dari sistem ini adalah membuat perangkat yang memiliki kapabilitas untuk berpikir dan bertindak secara cerdas seperti seorang manusia. 3. Artificial Super Intelligence atau ASI. Jenis AI ini juga dikenal dengan istilah Super AI. Sistem ASI dirancang untuk mampu melakukan berbagai tugas atau perintah besar dibandingkan sistem AGI, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan seperti manusia. Cara belajar AI. Ada 6 cara untuk belajar AI. Yang pertama, machine learning. 2. Deep learning. 3. Natural language processing. 4. Robotics. 5. Expert system. 6. Fuzzy logic. Peran matematika dalam AI di bidang medis. Matematika memiliki peran penting dalam pengembangan dan implementasi AI di bidang medis seperti jaringan saraf konvolusional atau CNN. Pada jurnal ini, jaringan saraf konvolusional atau CNN sebagai alat yang efektif untuk memahami gambar dan alat tersebut melibatkan CT, computerized tomografi, dan CT perfusi sebagai gambar untuk diagnosis segmentasi intilasi struk iskemik akut. Jaringan saraf konvolusional atau CNN termasuk konsep matematika pada AI di bidang medis karena memiliki pola grid seperti gambar dan dirancang serta otomatis dan adaptif. Penelitian ini memanfaatkan konvolusi, penggabungan, dan lapisan yang terhubung sepenuhnya. Lapisan konvolusi memiliki peran penting dalam CNN yang terdiri dari tumpukan operasi matematika, yaitu operasi linier khusus. Pakar Hukum dan Otoritas Penegak Perlindungan Data CNIL 2017, ICO 2017 percaya bahwa AI selain memengaruhi hak-hak lain, menimbulkan tantangan privasi dan perlindungan data yang besar. Gartner 2016. Hal ini termasuk persetujuan, pengawasan Brandage 2018, pelanggaran hak perlindungan data individu, misalnya hak akses ke data pribadi, hak untuk mencegah pemrosesan yang mungkin menyebabkan kerusakan atau kesusahan, hak untuk tidak tunduk pada keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, dan sebagainya. Kita ke cyber. Apa implikasi dari serangan cyber terhadap sistem dalam konteks kesehatan? Dia bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada sistem yang digunakan untuk memberikan perawatan kesehatan dan sehingga menyebabkan kematian atau cedera pasien. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sama kakak. Iya, sama-sama. Oke.
1. Pemindahan dan pendeteksian serangan yang lebih akurat. AI dapat digunakan untuk membuat algoritma yang dapat mendeteksi serangan cyber dengan lebih akurat daripada metode tradisional. Yang kedua, proteksi terhadap serangan yang lebih cepat dan efektif. Sistem yang dapat menanggapi serangan cyber dengan lebih cepat dan efektif dapat dikembangkan dengan AI. Untuk menentukan strategi terbaik untuk melawan serangan, sistem ini dapat menggunakan data dari sensor jaringan dan data historis. Lalu yang ketiga, observasi dan analisis jaringan yang lebih efisien. AI dapat digunakan untuk membuat sistem yang dapat memantau dan menganalisis jaringan dengan lebih baik karena sistem ini dapat mengidentifikasi pola dan perilaku yang mencurigakan yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi serangan cyber lebih awal. Lalu ada implikasi dari serangan cyber terhadap sistem kesehatan, contohnya sebagai berikut. Ketika jaringan komputer rumah sakit terkena botnet atau terinfeksi dan dapat menyebarkan malware serba mencuri data. Dan dari pencurian data tersebut membuat penjahat mendapatkan informasi pribadi pasien seperti nama pasien, alamat, serta nomor telepon. Dari kebocoran data tersebut, para penjahat dapat melakukan phishing melalui mengirimkan pesan palsu, dan setelah pasien mengklik tautan dari SMS tadi, maka segala data-data pribadi pasien dapat disalahgunakan. Hubungan antara temuan dan metodologi dalam penelitian ini dengan jurnal legalitas dan hak asasi manusia dalam AI seperti jaringan saraf konvolusional dapat membantu dan mengidentifikasi dan memahami gambar-gambar medis dengan lebih akurat. Hal ini dapat berkontribusi pada deteksi dini dan perawatan yang lebih efisien untuk pasien stroke iskemik akut. Serta penggunaan AI dalam diagnosis medis, pertimbangan etika dan keamanan data pasien menjadi sangat penting. Pembahasan tentang bagaimana melibatkan teknologi AI dalam perawatan kesehatan dengan menjaga hak asasi manusia, privasi pasien, dan kualitas perawatan medis akan relevan. Penelitian ini dapat dilihat relevan dengan isu global tentang etika AI dan perlindungan data dalam penggunaan teknologi seperti jaringan saraf konvolusional untuk analisis gambar medis harus dilakukan dengan memastikan bahwa informasi pribadi dan identitas pasien tetap terlindungi. Pelindungan penggunaan data medis pasien untuk melatih dan menguji model jaringan saraf konvolusional, transparansi tentang bagaimana algoritma membuat keputusan dan tanggung jawab atas hasilnya, yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap teknologi AI dalam konteks medis, mempertimbangkan prinsip etika seperti pemilihan pasien, representasi data, dan hasil analisis, dan mematuhi regulasi dan standar keamanan data yang berlaku di tingkat lokal, nasional, dan internasional.